Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia
akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memaknai tanda dalam aksi. Ada banyak tanda dalam kehidupan manusia. Tanda-tanda berfungsi sebagai pengingat atau petunjuk akan sesuatu atau seseorang. Tanda juga sering berfungsi sebagai bukti bahwa sesuatu atau seseorang itu benar. Fungsi terakhir ini sangat menonjol dalam bacaan-bacaan liturgis hari ini. Kalau dirunut lebih jauh ke belakang, sekurang-kurangnya seperti tertera dalam kitab suci Perjanjian Lama, umat Israel sudah biasa mencari dan menuntut tanda bahwa sesuatu atau seseorang mendapat persetujuan dari Tuhan. Kebiasaan ini mengemuka dalam tuntutan para pemuka Yahudi, terutama kaum Farisi dan ahli Taurat yang tidak berhenti meminta tanda dari Yesus. Kendati pun telah mendengar dan menyaksikan ajaran dan mujizat serta kekudusan hidup Yesus yang luar biasa, mereka terus menuntut tanda sebagai bukti kebenaran klaim bahwa Yesus berasal dari Allah. Tanggapan Yesus tegas, yaitu angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apakah tanda Yunus itu? Orang Farisi mengenal kisah ditelannya Nabi Yunus dalam perut ikan selama 3 hari sebelum dimuntahkan kembali ke darat. Karena kisah ini, maka Yunus hadir sebagai tanda untuk memahami dan percaya kepada Yesus. Artinya, sebagaimana Yunus mengalami kegelapan dalam perut ikan paus, lalu dimuntahkan kembali, demikian juga Yesus akan mengalami kegelapan maut, tetapi bangkit pada hari ketiga. Perkataan Yesus ini mungkin telah diingat kembali oleh orang Farisi setelah kebangkitan Kristus. Seruan pertobatan dari Yunus kepada orang Niniwe menjadi tanda seruan Tuhan sendiri. Dan mereka menanggapinya dengan sikap tobat dan tindakan silih atas dosa dan kejahatan yang telah mereka lakukan. Kita tidak membutuhkan tanda lain lagi karena Yesus Sang Mesias
sudah hadir sebagai tanda agung dari kuasa dan kehendak Allah. Kita hanya butuh mendengarkan panggilan Yesus untuk mencarinya dengan pertobatan sejati, kerendahan hati, serta kejujuran. Kita mau menerima dan percaya pada tanda agung ini dan bersaksi tentang Dia dalam hidup sehari-hari. Semoga demikian. Amin.